Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini dan di kajian-kajian kita yang berikutnya, kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, yang mana kitab ini berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyati An-Nufus, 10 kaidah, 10 kiat, 10 tips dalam proses pensucian jiwa. Jadi insyaallah ta'ala yang kita bahas adalah tema berkaitan tentang tazkiyatu an-nafs. Insyaallah istilah tazkiyatun nafs ini adalah istilah yang cukup populer di telinga kita. Sering kita dengar istilah-istilah ini baik di kajian-kajian atau kemudian di majlis-majlis ilmu. Maka sebelum kemudian kita membahas satu persatu kaidah dari tazkiyatun nafs yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, kita terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tazkiyatu an-nafs. Tazkiyatun nafs itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah tazkiyah dan yang kedua adalah an-nafs. Yang kedua adalah apa? An-nafs. Adapun tazkiyah secara bahasa berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyatan zakatan. Jadi kalau kita perhatikan kalimat tazkiyah ini secara bahasa itu sama dengan makna dari kata zakat. Yang kata zakat atau kata tazkiyah ini setidaknya memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah yang pertama, di antara makna tazkiyah ialah at-tathhir, yaitu mensucikan dan juga
membersihkan. Di antara makna daripada tazkiyah yang pertama adalah at-tathhir, yaitu mensucikan dan juga membersihkan. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah daripada mengeluarkan harta atau zakat harta kita, ialah diantaranya untuk mensucikan dan membersihkan harta besar. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka zakat, yang dengan mereka mengeluarkan zakat tersebut bisa membersihkan dan juga mensucikan harta beserta dengan jiwa-jiwa mereka. Jadi ini makna tazkiyah yang pertama. Apa maknanya, Pak? Maknanya adalah membersihkan dan mensucikan. Kemudian makna daripada tazkiyah yang lainnya yaitu tazkiyatun nafs. Itu maknanya kepada dua makna yang tadi. Karena hakikat daripada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ialah bagaimana seseorang membersihkan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan segala perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan itulah maka seseorang akan kemudian tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua makna yang tadi ini bisa digabungkan maknanya, sehingga makna daripada tazkiyatun nafs ialah membersihkan, mensucikan jiwa dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, yang dengan hal itu seseorang akan tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna tazkiyah. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan ya, juga terdiri dari kata an-nafs, yaitu jiwa, yaitu rohani. Diri manusia itu kan terdiri dari dua hal. Terdiri dari fisik, terdiri dari badan, dan juga terdiri dari rohani dan juga jiwa. Dan jiwa adalah sesuatu yang spesial di sisi Allah Jalla wa'ala, sesuatu yang istimewa dan punya kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jiwa ini spesial, maka Allah Jalla wa'ala pun kemudian bersumpah atas nama jiwa, bersumpah atas nama jiwa. Yang kita tahu, para ulama menjelaskan bahwasanya ketika Allah Jalla wa'ala bersumpah atas nama salah satu makhluknya, maka itu menunjukkan kemuliaan, maka itu menunjukkan keagungan makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sandingkan sumpah Allah Jalla wa'ala atas nama jiwa ini dengan sumpah Allah Jalla wa'ala atas nama makhluk-makhluknya yang besar, makhluk-makhluknya yang agung. Allah gandengkan sumpah atas nama jiwa dengan Allah Jalla wa'ala juga bersumpah atas nama langit, atas nama matahari,
atas nama bulan, atas nama bumi, dan lain sebagainya. Dan ini yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surah Asy-Syams. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah berfirman, "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha." Ya, lihat di sini Allah bersumpah atas nama apa? Asy-Syams. Asy-Syams itu apa? Matahari. Salah satu makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang agung. Kemudian setelah itu Allah bersumpah atas nama apa? Rembulan. Kemudian setelah itu Allah bersumpah atas nama apa? Siang hari. Setelah itu Allah bersumpah atas nama malam hari. Setelah itu Allah bersumpah atas nama langit. Setelah itu Allah bersumpah atas nama bumi. Lalu setelah itu Allah Jalla wa Ala katakan, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, demi jiwa. Maka ini menunjukkan bahwasanya jiwa itu adalah sesuatu yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jiwa itu ada sisi baiknya, ada juga sisi apa? Sisi buruknya. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala membagi an-nafs, membagi jiwa itu menjadi berapa bagian, Pak? Menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian. Yang pertama yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang senantiasa mendorong dan memerintahkan seseorang untuk melakukan keburukan. Nafsu yang condong untuk kemudian menyuruh dan memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, pada saat kemudian wanita menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, seorang wanita menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, maka Allah katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya yang namanya nafsu, yang namanya hawa nafsu itu senantiasa akan kemudian mendorong seseorang untuk melakukan keburukan, untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti itulah nafsu seseorang, jiwa seseorang. Jiwa seseorang kalau kemudian tidak dibimbing di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka jiwa ini akan lebih condong kepada kemaksiatan, akan lebih condong untuk memilih perbuatan dosa kepada Allah, alih-alih memilih melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, mengajarkan kita sebuah doa yang hendaknya senantiasa kita baca, baik di pagi dan juga sore hari. Salah satu di antara doa yang kemudian kita baca di saat dzikir pagi dan juga di saat dzikir sore hari. Apa di antara dzikir yang dianjurkan untuk kemudian kita baca tersebut? Yaitu Allahumma fatiras samawati wal ard. Lanjutkan, Pak. Alimal ghaibi wasyahadah, Rabba kulli syai'in wa malikah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama pakai depannya mulainya Allahumma fatiras samawati,
Riwayat yang lain, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, baru fatiras samawati wal ard. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malika. Setelah itu apa? Rabbi a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Di sini Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dalam ayat yang lain boleh dibaca wa min syarri syaitani wa syarki. Dan juga aku berlindung kepadamu dari keburukan syaitan beserta dengan apa? Keburukan kesyirikan, atau wa syarkihi, beserta dengan segala apa yang menjadi tipu daya dari syaitan. Para ulama menjelaskan bahwasanya dua hal ini, keburukan jiwa seseorang, yang mana jiwa ini lebih mendorong seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa, beserta dengan keburukan syaitan, ini adalah merupakan dua sumber dari sumber-sumber dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau orang terjatuh dalam perbuatan dosa kepada Allah, itu tidak terlepas didorong oleh dua keburukan ini. Imma didorong oleh keburukan jiwanya, atau yang kedua adalah didorong oleh keburukan apa? Keburukan syaitan yang senantiasa menggodanya. Nah, ini disebut dengan apa? Nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Kemudian yang kedua, yaitu nafsu yang disebut dengan an-nafsu al-lawwamah. An-nafsu al-lawwamah. Apa itu an-nafsu al-lawwamah? Yaitu nafsu yang senantiasa, jiwa yang senantiasa mencela seseorang, baik ketika seseorang tersebut meninggalkan sebuah ibadah, meninggalkan sebuah ketaatan kepada Allah, atau di saat seseorang itu terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan nafsu yang seperti ini tentunya adalah merupakan tanda-tanda kebaikan, awal dari sebuah kebaikan. Di saat jiwa kita kemudian mencela diri kita karena kita terlalaikan dari melakukan sebuah kebaikan, melalaikan sebuah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini bagian dari sebuah kebaikan, tanda-tanda kebaikan seseorang. Makanya naik tingkatnya dari yang tadinya nafsu ammarah bisu, kemudian naik ke tingkat an-nafsu al-lawwamah, yaitu jiwa yang senantiasa mencela seseorang ketika terjatuh dalam perbuatan maksiat, atau mencela seseorang ketika dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kan kadang-kadang kalau kita ketinggalan sholat jamaah yang biasanya kita rutinkan, sholat jamaah tersebut kayaknya ada bagian dari jiwa kita ini yang kemudian mencela diri kita, mencela diri kita. Tuh, kamu ketinggalan banyak kebaikan karena kamu meninggalkan sholat apa? Sholat berjamaah. Begitu pula ketika kemudian kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka jiwa inilah yang kemudian akan mencela kita, sehingga kita menyesal dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ini namanya apa? An-nafsu al-lawwamah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah, fala uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah.
fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan ini Allah sebutkan dalam surah apa? Surah Al-Fajr. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka di sini tugas daripada tazkiyatun nafas inilah untuk kemudian menjadikan seseorang yang tadinya berada pada an-nafsu al-ammarah bisu untuk kemudian naik levelnya kepada an-nafsul lawwamah, lalu kemudian semakin naik levelnya sampai ke puncaknya, yaitu membawa seseorang pada nafsu al-mutmainnah. Ya, sampai membawa seseorang pada nafsu al-mutmainnah. Ya, jadi ini adalah 3 pembagian nafsu yang dijelaskan oleh para ulama mengacu pada apa yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tadi ada apa? An-nafsu al-ammarah bisu, kemudian an-nafsu apa? Al-lawwamah, kemudian yang terakhir adalah an-nafsu al-mutmainnah. Kemudian setelah Allah Jalla wa'ala bersumpah atas nama jiwa, kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh mensucikan jiwanya. Siapa-siapa yang kemudian mensucikan jiwanya, maka dia pasti akan selamat, maka dia pasti akan menang. Maka dia untuk menyampaikan hal ini, bahwasanya dengan melakukan tazkiyatun nafs, seseorang pasti akan bahagia, seseorang pasti akan selamat, seseorang pasti akan gembira. Allah ketika kemudian menyampaikan hal ini, terlebih dahulu Allah Jalla wa'ala bersumpah atas nama-nama makhluknya. Ya. Padahal Allah kalau kemudian menyampaikan sesuatu tanpa bersumpah pun, kita yakin gak dengan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala? Tentunya kita pasti apa? Pasti yakin. Dan bukankah ketika kemudian seseorang itu bersumpah, ketika dia menyampaikan informasi, menyampaikan kabar yang dia bawa, tujuannya adalah bagaimana agar kemudian kabar yang dia sampaikan ini diyakini kebenarannya oleh orang-orang yang menerima berita tersebut. Ya, kita kadang kalau ngomong sama orang, ya, omongan kita bisa dipercaya, bisa juga tidak. Kalau kita bawa informasi, kadang-kadang informasi yang kita bawa ini bisa diyakini kebenarannya, bisa juga tidak. Maka kalau kita ingin kemudian apa yang kita sampaikan ini benar-benar akan diyakini kebenarannya oleh orang yang kita sampaikan informasi tersebut kepadanya, maka biasanya kita menggunakan kalimat apa? Kalimat sumpah. Ya, demi Allah, ya, bahwasanya A, B, C dan seterusnya. Nah, kalau orang sudah bersumpah, kira-kira orang yang kemudian kita sampaikan berita kepadanya menjadi yakin enggak? Yakin dengan kebenaran dari berita yang kemudian kita sampaikan. Maka Allah katakan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Orang yang melakukan tazkiyatun nafs, maka dia pasti akan beruntung, pasti akan selamat, pasti akan bahagia. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah pada saat seseorang itu melakukan tazkiyatun nafs. Dan bukankah kebahagiaan itu terletak pada fisik atau jiwa? Kebahagiaan itu dirasakan oleh apa? Fisik atau jiwa? Jiwa. Bukan kemudian terletak pada fisik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl berfirman,
man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang apa? Thayyibah. Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang thayyibah itu, Bang? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-hayatut thayyibah hiyal hayatus sa'idah. Yang dimaksudkan dengan kehidupan yang thayyibah di dalam surah An-Nahl tersebut adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi bahagianya seseorang itu bukan terletak pada bagaimana seseorang itu mempercantik fisiknya dengan pernak-pernik perhiasan-perhiasan duniawi. Tapi yang namanya kebahagiaan itu adalah sejauh mana seseorang mengisi jiwanya, mengisi ruhaninya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Kita enggak bahagia dengan kekayaan, kita enggak akan bisa meraih kebahagiaan dengan kekuasaan, kita tidak akan meraih yang namanya kebahagiaan dengan jabatan-jabatan yang kita sandang. Tapi yang bisa mengantarkan kita pada hidup yang bahagia adalah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita katakan an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Kapan jiwa seseorang itu tenang? Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, ketika dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa tenang. Dengan apa tenangnya? Dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah Jalla wa'ala, maka hati seseorang akan menjadi apa? Menjadi tenang. Banyak kita lihat teman kita, sahabat kita, atau mungkin ada tetangga kita yang Allah karuniakan kepadanya kekayaan yang luar biasa, yang kita mungkin berharap punya harta yang sama dengan harta yang dia miliki, punya kemudian kendaraan yang mewah, rumah yang kemudian luas, istri yang kemudian cantik, pasangan yang kemudian tampan dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian dengan apa yang mereka miliki tersebut menjamin mereka bahagia di dunia dan juga di akhirat? Belum tentu. Banyak orang punya harta yang melimpah, tapi mencari kebahagiaan di tempat yang lainnya, mencari kemudian kebahagiaan di kehidupan yang lainnya, karena kosong jiwanya dari apa? Dari melakukan ketaatan dan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan yang namanya kebahagiaan ini adalah barang yang hilang, yang susah untuk kemudian dia temukan. Dia cari kemudian kebahagiaan itu, mohon maaf, di tempat-tempat klub-klub malam. Dia cari yang namanya kebahagiaan itu kemudian dengan nongkrong-nongkrong. Dia cari kemudian kebahagiaan itu di banyak-banyak tempat, tapi tetap saja dia tidak merasakan yang namanya
kebahagiaan. Bisa jadi dengan ia kemudian hadir di tempat-tempat tadi, mungkin akan hilang perasaan apa? Sedihnya, perasaan kecewanya, tapi itu sifatnya hanya sementara. Begitu kembali ke rumahnya, sedih lagi, nggak bahagia lagi. Tapi beda halnya dengan seseorang yang kemudian melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia senantiasa akan kemudian merasakan kebahagiaan meskipun dia berada di saat-saat yang sulit. Dia pasti akan merasakan kebahagiaan meskipun dia berada dalam kondisi-kondisi yang sulit. Pernah lihat Pak, petani-petani di desa hidupnya apa adanya, tapi apa? Hidup mereka bahagia. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib, beliau menceritakan terkait tentang bagaimana kondisi guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau di penjara karena fitnah khalqil Quran, terkait tentang adanya sebuah fitnah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Maka beliau kemudian pun dipenjara karena beliau tidak ingin kemudian mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk, karena Al-Quran itu bukan makhluk, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun kemudian dipenjara. Maka Imam Ibnu Qayyim, murid beliau berikan kesaksian bahwasanya meskipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di penjara, di ruangan yang sempit, aksesnya untuk keluar itu kemudian terbatas, dia habiskan waktu-waktunya di tempat tersebut, tapi kata beliau, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling berbahagia, yang paling tenang hidupnya, yang paling sumringah wajahnya dibandingkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Padahal saat itu beliau sedang berada di mana? Berada di penjara. Bahkan kata beliau, kalau kemudian kami murid-murid ini, murid-murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ditimpa kesulitan, dililit sebuah permasalahan, maka kami kemudian akan mengunjungi beliau, cukup dengan melihat bagaimana kebahagiaan di raut wajah beliau dan mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau, maka hilanglah segala apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kami. Ini ya Pak, contoh bagaimana kebahagiaan tersebut Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, meskipun ia berada dalam kondisi apa? Dalam kondisi sulit. Dan Nabi SAW katakan, "Faya ajaban li amril mu'min," duhai menakjubkan apa yang menjadi kehidupan orang-orang yang beriman. "Inna amrahu kullahu khair," segala urusannya itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. "In asabathu sarra'u syakar fakana khairal lahu," kalau Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya. "Wa in asabathu dharra'u sabar," tapi kalau kemudian Allah Jalla wa'ala timpakan kepadanya musibah, kesulitan, maka dia bersabar kepada Allah Jalla wa'ala, fakana khairal lahu, dan yang demikian itu adalah juga baik bagi dirinya. Orang yang beriman gak mau ambil pusing, dan gak akan pusing memang kalau kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Nikmat tersebut tidak akan membuat dirinya lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah. Dia justru akan semakin bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan semakin meningkatkan kualitas ibadah dan juga ketaatannya kepada Allah. Demikian pula kalau kemudian dia ditimpakan sebuah masalah,
ditimpakan musibah, ditimpakan kemudaratan, dia juga nggak ambil pusing, dia hadapi dengan penuh kesabaran. Ya udah, kalau memang bukan rezeki ya mau gimana lagi, ya. Jadi nggak ambil pusing. Ada kemudian ya customer yang sudah janjian sama kita mau beli barang kita, tapi kemudian nggak jadi, ya udah nggak usah sedih, ya itu bukan bukan rezeki kita, jadi sabar, nggak masalah. Ini indahnya bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang beriman. Ya, kalau kemudian dia ditimpa kenikmatan, tidak lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kemudian ditimpa sebuah masalah, sebuah ujian, dia juga bersabar dan tetap kemudian beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi qad aflaha man zakkaha. Ya, pasti sungguh benar-benar akan bahagia, beruntung, menang siapa saja yang kemudian mensucikan mensucikan jiwanya. Setelah itu Allah katakan wa qad khaba man dassaha, dan akan celaka, akan merugi, akan sengsara siapa saja yang kemudian mengotori jiwanya, mengotori jiwanya dengan melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, itu kemudian akan Allah Jalla wa'ala catatkan titik hitam, tinta hitam di dalam hatinya. Kalau seseorang itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka titik hitam tersebut akan dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau kemudian terus-menerus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka titik hitam tersebut akan memenuhi hatinya sampai kemudian hatinya menjadi gelap, sampai kemudian hatinya menjadi mati. Itulah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi gelapnya hati karena dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala, itulah yang disebutkan dengan istilah ran di dalam surah apa itu? Surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Jadi ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah muqaddimah yang kita sampaikan. Jadi sudah jelas bagi kita apa yang dimaksudkan dengan tazkiyatu an-nafs. Tazkiyatun nafs tadi terdiri dari dua kata. Yang pertama tazkiyah, artinya apa? Masih ingat nggak Pak? Tazkiyah yang pertama maknanya apa? Membersihkan dan mensucikan. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah apa? Tumbuh, berkembang dan juga senantiasa bertambah. Ya. Dan ini dua-duanya bisa dibawa maknanya kepada makna tazkiyatu an-nafs. Kemudian tadi nafs terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama an-nafsu, jangan loncat dulu. Yang pertama apa? Al-ammarah bisu. Apa itu nafsu ammarah bisu? Ya, nafsu atau jiwa yang senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Maka kita diperintahkan untuk apa? Berdoa kepada Allah. Doanya apa tadi? Nggak hafal Ustaz. Doanya apa tadi doanya? Ya. Nggak usah seluruhnya deh. Tadi apa? Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Kemudian yang kedua yaitu nafsu yang disebut dengan nafsu apa? Lawwamah. Apa nafsu lawwamah tadi? Nafsu yang senantiasa mencela diri seseorang ketika seseorang itu meninggalkan ibadah kepada Allah,
meninggalkan ketaatan kepada Allah, atau ketika seseorang itu terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Kemudian yang terakhir tadi apa? An-nafsu al-mutmainnah. Ya, an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Ya, tenangnya dengan apa? Ketenangannya dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan ibadah kepada Allah, dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini adalah muqaddimah yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Waduh, kita nggak bisa masuk ke kaidah yang pertama ya. Baik, sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan 3 menit kita manfaatkan. Ada yang bertanya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya nafsu dengan roh? Nah, nafsu dengan apa? Ya. Dengan roh. Ya, karena ada Ruhani. kan nafsu itu banyak ya. Ada dengan roh itu apa bedanya? Nah, kalau secara pembahasan tadi sebagaimana yang kita bahas, maka tentunya tidak ada perbedaannya sebenarnya. Dua-duanya adalah maknanya jiwa, maknanya adalah ruhani. Ya, maknanya adalah jiwa, maknanya adalah ruhani. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya yang namanya manusia itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama fisik, yang pertama badan, yang kedua adalah rohani atau jiwa. Dan ingat, sebagaimana tubuh kita, fisik kita, untuk kemudian tetap bisa sehat, agar kemudian tetap bisa tumbuh dan berkembang, maka jiwa kita ini butuh asupan. Asupannya apa? Makan dan minum asupannya. Kita kalau mau tumbuh berkembang, maka kita butuh asupan. Asupannya adalah apa? Makan dan minum. Begitu pula dengan rohani kita, begitu pula dengan jiwa kita. Untuk kemudian bisa tumbuh ya dari nafsul lawwam, dari nafsu ammarah bisu sampai menjadi nafsul mutmainnah, ini juga butuh yang namanya asupan. Asupannya apa? Asupannya adalah melakukan ketaatan dan juga menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Lah kita kalau makan dan minum, biasanya kita makan minum itu berapa kali, Pak? Berapa kali kalau makan minum, Pak? Banyak. Paling enggak berapa kali? 3 kali kan ya. Ya, kecuali kalau kemudian ada yang punya ya porsi-porsi khusus, bisa sampai 4-5 kali makan seharian. Tapi kalau jiwa kita ini, kita butuh asupannya tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak 4 kali, tidak 5 kali. Kita butuh asupan ini setiap waktu, sepanjang waktu, agar kemudian jiwa kita ini tumbuh. Makanya ya, yang namanya kebutuhan kita terhadap ilmu, terhadap ibadah kepada Allah Jalla wa'ala itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan fisik kita terhadap makanan dan minuman. Kita itu nggak bisa berlepas dari ilmu. 1 kali 24 jam kita butuh yang namanya apa? Yang namanya ilmu. Kita bangun tidur butuh apa? Butuh ilmu. Apa sunnah-sunnah yang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW pada saat kita bangun tidur? Mau masuk kamar mandi juga butuh ilmu. Mau wudhu juga butuh ilmu. Mau mandi juga butuh ilmu. Ketika buang hajat juga butuh ilmu. Ketika keluar kamar mandi juga butuh ilmu. Ketika sholat juga butuh ilmu. Jadi kalau secara ringkasnya agak susah untuk kemudian membedakan hal tersebut. Ya, sehingga yang lebih dekat penjelasannya sebagaimana dijelaskan tadi, bahwasanya antara roh dengan jiwa itu memiliki makna yang apa? Makna yang mirip, makna yang sama, makna yang berdekatan antara satu dengan
dengan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup ya, sudah masuk waktu Isya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.